Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat berbagai macam tipe asesmen secara otomatis menggunakan KiriPot AI. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu ya. Oke. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita akan menuju ke Chrome kita. Ini adalah Google Chrome saya. Saya ketikkan KiriPot ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengetikkan KiriPot sudah muncul di sini, maka saya tinggal klik saja KiriPotnya. Lalu saya klik kiri pot, kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu hingga muncul tampilan seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu untuk membuat slide atau pembelajaran interaktif secara otomatis menggunakan kiri pot, kita bisa gunakan yang ini dari sini, Create Lesson. Kemudian di sini ada Generate AI dan di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa dibuat. Atau Bapak dan Ibu juga boleh dari sini ya, dari tampilan awal ini kemudian Bapak dan Ibu tinggal pilih mau tipe slide apa yang ingin dibuat. Di sini banyak pilihan. Ketika Bapak dan Ibu pilih sehingga nanti akan ditampilkan menunya dan fungsinya untuk apa. Hanya saja memang Bapak dan Ibu ini perlu penyesuaian karena memang ada beberapa aktivitas pembelajaran yang kurang cocok atau kurang sesuai dengan kita di Indonesia karena memang KiriPot ini baru terbatas digunakan di luar negeri yaitu di menggunakan bahasa Inggris dan Norwegia di mana itu adalah daerah asalnya KiriPot. Sehingga berbagai macam generator atau pembuat pembelajaran interaktif secara otomatis ini, memang ketika kita akan gunakan, kita perlu penyesuaian lebih lanjut ya. Bapak dan Ibu di sini ada pilihan for you, artinya ini yang mungkin cocok buat saya gitu ya. Ada full lesson, pembelajaran secara penuh, kemudian bisa buat quiz dan sebagainya. Ini banyak pilihan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita perlu penyesuaian lebih lanjut ya. Kalau kita scroll ke bawah masih banyak pilihan-pilihannya Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja dan apakah cocok atau tidak dengan pembelajaran Bapak dan Ibu. Tetapi di sini saya akan menyampaikan hal yang paling umum ya, yang mungkin akan Bapak Ibu bisa gunakan ya, yang sesuai dengan karakter kita di Indonesia. Nah, caranya adalah kita tinggal ketikkan saja kita ingin membuat pembelajaran tentang apa. Misalnya saya ingin membuat tentang proses fotosintesis. Kita tinggal ketikkan di sini, lalu kita pilih subjeknya. Subjeknya karena fotosintesis itu adalah pelajaran IPA, maka saya pilih yang science. Kalau pelajaran bahasa, pilih yang ini, ELA, English Language Arts. Kemudian IPS ini Social Studies. Kemudian matematika, kemudian ada mental health. Kalau misalnya memang pembelajaran atau pelajaran Bapak dan Ibu itu tidak ada di sini, maka Bapak dan Ibu boleh klik yang others. Karena saya menuliskan fotosintesis, maka saya pilih yang science. Kemudian, oke, kita coba scroll ke bawah, Bapak dan Ibu. Nah, sudah. Ini kita ganti kelasnya misalnya kelas 7 SMP ya, atau kelas 8 lah misalnya ya. Kelas 8 lah. Oke. Kemudian kita tinggal klik yang ini, Do Magic, Bapak dan Ibu ya. Kita klik yang Do Magic, kita tunggu beberapa saat sampai nanti full lessonnya muncul Bapak dan Ibu ya. Memang butuh waktu dalam mengenerate ini ya. Kita masih tunggu beberapa saat ini masih terus bergerak Bapak dan Ibu. Nanti akan muncul slide yang berisi teori, kemudian atau materi, kemudian di situ juga akan muncul beberapa macam tipe asesmen ya. Bisa saja mulai dari open ended, kemudian polling. Nah, ini sudah mulai muncul Bapak dan Ibu sudah terlihat ya. Oke, terlihat di sini Bapak dan Ibu ternyata ada 15 slide ya. Saya tahunya dari sini ya. 15 slide. Ini adalah slide judulnya. Kemudian ini ada gambar sebenarnya. Gambar ini Bapak dan Ibu boleh ganti ya. Ini ilustrasi saja dari Curipot. Bapak dan Ibu kalau ingin ganti tinggal klik kemudian di delete. Ini sudah hilang. Ini juga diklik tinggal delete hilang. Oke, ini di delete tidak hilang. Nah, ini kita bisa tambahkan gambar. Caranya kita klik yang media. Kemudian kita boleh upload gambar yang ingin kita inginkan atau kita coba cari secara otomatis. Caranya di sini ada Unsplash, kemudian ada Browse ya.
ini kita klik saja yang burst all. Kita tunggu, lalu kita cari apa sih? Karena ini bicaranya tentang fotosintesis, maka saya cari yang tumbuhan ya, plant mungkin. Kita tunggu beberapa saat, nah muncul nih tumbuhan-tumbuhan. Saya misalnya pakai yang mana Bapak Ibu ya? Ya. Yang inilah misalnya. Nah, oke, ini saya perbesar. Oke. Ya, oke. Ini adalah slide judulnya, tapi memang tampilannya masih dalam bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Ini slide yang kedua. Slide yang kedua ini informasi bahwa draft slide ini itu diciptakan atau dibuat secara otomatis menggunakan AI sehingga kita perlu remember to check for factual mistakes. Artinya kita harus lihat apakah slide yang dihasilkan ini sesuai, kemudian memang benar, adakah informasi yang masih salah dan sebagainya. Dan kita masih bisa mengedit segala sesuatu yang ada dalam slide ini ya. Kemudian jangan lupa untuk menghapus slide ini ketika akan kita tampilkan ke siswa. Ya, ini ada tulis keterangan ini. Kemudian ini slide ketiga, slide keempat sudah mulai masuk materi, slide kelima polling, keenam materi, dan seterusnya sampai slide ke-15. Slide ke-15 itu biasanya polling yang ingin menunjukkan bahwa siswa itu lebih gemar menggunakan fitur yang mana di QReport gitu ya. Nah ini biasanya saya tidak gunakan, ini saya delete Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ternyata di sini ada 14 slide yang muncul, termasuk nanti slide yang nomor 2 dan nomor 3 ini akan saya hapus karena itu hanya berisi keterangan yang berguna buat guru saja, bukan untuk siswa. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, ternyata slide-nya itu dalam bahasa Inggris, ya, sedangkan kita ingin munculnya dalam bahasa Indonesia. Nah, terkait hal itu kita bisa coba terjemahkan Bapak dan Ibu menggunakan fitur translate yang ada di sini, di samping. Oke, ini ada fitur translate. Kita bisa menerjemahkan, contohnya saya mau terjemahkan slide yang nomor 4, ini kan bahasa Inggris Bapak dan Ibu ya. Maka kita klik yang translate, akan muncul di sini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, untuk fitur translate ini itu ada keterbatasan ya. Kita hanya diperkenankan mentranslate sebanyak 20 kredit ya. Kalau di saya di sini munculnya 12 kredit karena sebelumnya saya sudah pernah pakai 8 kredit. Jadi, kita kalau ingin menerjemahkan ternyata ada keterbatasan. Lalu kapan kita boleh menerjemahkan lagi ya dengan fitur gratis ini itu kita bisa menerjemahkan setelah tanggal 1 Juni itu kita nanti akan muncul dapat kredit yang baru Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu terkait ini karena kreditnya sisa 12 mungkin nanti tidak semua slide bisa kita translate ke Indonesia. Lalu bagaimana cara mentranslate-nya? Nanti akan saya contohkan alternatif mentranslate kalau kreditnya sudah habis. Nah, sekarang saya contohkan dulu mau mentranslate slide yang nomor 4 yang ini. Oke, yang isinya tentang teori tentang fotosintesis ini, maka translate from-nya ini saya biarkan saja automatically detect, nanti terdeteksi otomatis bahasa apa yang akan ditranslate. Lalu translate-nya ke bahasa apa? Kita pastikan ini sudah kita ketikkan atau kita pilih Indonesia ya. Lalu slide berapa yang ingin ditranslate maka kita pilih di sini. Kita akan pilih slide 4 Bapak dan Ibu ya. Kita klik yang slide 4, lalu sudah kita klik yang done. Oke, ternyata untuk mentranslate satu slide ini butuh 1 kredit. Oke, saya punya 12 kredit. Maka saya klik dulu yang ini. Kita tunggu beberapa saat sampai nanti muncul hasil translate-nya, Bapak Ibu. Oke, nah slide 4 itu tadi bahasanya bahasa Inggris. Kemudian slide 5 itu sebenarnya adalah terjemahan dari slide 4. Oke, ini Bapak dan Ibu. Ya, sudah eh, ditranslate. Maka yang slide 4 ini yang tadinya bahasa Inggris saya hapus saja. Saya delete. Klik yang titik 3, saya delete. Muncullah slide 4 yang sudah tertranslate ya, pengantar tentang fotosintesis. Definisi, kemudian mengapa fotosintesis itu penting, begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Lalu,
Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mentranslate semuanya, kebetulan slide-nya hanya sedikit, kemudian kredit Bapak dan Ibu masih banyak, Bapak dan Ibu tadi yang dipilih slide-nya boleh pilih slide semua. Nah, namun Bapak dan Ibu, ketika kredit ini sudah habis, tentu saja kita tidak bisa mentranslate. Lalu bagaimana? Apakah kita ada alternatif cara mentranslate-nya? Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada alternatif mentranslate. Bapak dan Ibu boleh install Cider ChatGPT ya. Caranya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu klik yang titik tiga di kanan, ini titik tiga. Kemudian Bapak Ibu boleh klik yang ekstensi yang ini. Oke. Lalu Bapak Ibu klik yang sebentar Bapak Ibu. Ini saya pindah dulu gambar saya. Oke, di sini. Oke. Saya ulangi, Bapak Ibu klik yang titik tiga, kemudian klik ekstensi, kemudian buka Chrome Web Store yang ini, diklik. Kita tunggu. Oke, sudah kita cari di sini Cider, Cider. Nah, yang ini Bapak dan Ibu. Kita klik saja yang ini, yang gambar otak ini. Kita klik, kita tunggu beberapa saat, lalu kita klik yang Add to Chrome. Yang ini Bapak dan Ibu. Kita Add to Chrome, kemudian kita klik yang ini, tambahkan ekstensi. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Ini proses install ya, ekstensinya. Masih. Oke, masih kita tunggu Bapak dan Ibu ya. Terkait Cider ChatGPT ini sebenarnya sangat membantu Bapak dan Ibu. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian Bapak Ibu ini oke, masuk untuk mendapatkan 3 query gratis per hari. Oke, ini silahkan diklik saja. Ya, kita login ke ini akun saya. Oke, kita klik continue. Tunggu. Oke, sudah masuk ya. Ini kita lewati saja. Ini mencoba. Oke, ini kita close ya. Kemudian Bapak dan Ibu, supaya Cider ini bisa muncul di atas ini, boleh kita munculkan. Tidak kita munculkan juga tidak apa-apa. Ini kita close lagi. Ini saya close lagi yang di atasnya. Kita kembali ke sini Bapak dan Ibu ya, tampilan kiri pot tadi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kredit translate-nya sudah habis, lalu bagaimana menerjemahkannya begitu ya. Nah, di sini saya lihat slide 5 ya. Slide 5 ini kan bahasa Inggris Bapak dan Ibu, tapi kredit kita sudah habis. Kita bisa mengtranslate-nya kalau sudah menginstal Cider tadi. Caranya adalah kita tinggal klik saja yang di sini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu akan muncul tampilan seperti ini ya. Bapak Ibu tinggal klik yang segitiga ke bawah. Oke. Lalu Bapak Ibu di sini ada pilihan menerjemahkan ini. Saya klik pinnya. Oke. Sudah. Saya ulangi. Oke. Karena tadi sudah saya sematkan pinnya, maka ini sudah muncul menerjemahkan ke Indonesia. Maka ini saya tinggal klik saja Bapak dan Ibu. Saya klik ya. Oke. Yang tadinya bahasa Inggris di atas ini sudah ada terjemahannya. Lalu kita klik yang mengganti. Oke, sudah tertranslate. Memang butuh usaha yang lebih karena kita hanya bisa mentranslate satu persatu. Sama seperti ini. Ini sama kita klik. Oke, sampai berubah warnanya jadi orange. Lalu kita klik yang ini, menerjemahkan ke Indonesia. Oke, lalu mengganti. Oke, sudah ya. Nanti yang ini ya. Ini juga sama, kita klik yang ini, terjemahkan, lalu mengganti. Oke, yang ini juga sama. Kita klik sampai warna orange, klik yang menerjemahkan, mengganti. Satu lagi, ya, double klik sampai warna orange, lalu menerjemahkan. Oke, sehingga slide yang tadinya tampilan bahasa Inggris bisa kita tetap translate ke dalam bahasa Indonesia meskipun kredit translate kita yang di kiri pot sudah habis. Caranya dengan menginstal Chrome ekstensi Cider ChatGPT yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, Bapak dan Ibu boleh transit
seterusnya sampai semua slide-nya selesai. Lalu kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menyesuaikan slide ini, misalnya dengan memperbesar tulisan, kemudian menambahkan gambar, menambahkan video, menambahkan aktivitas yang lain, boleh Bapak dan Ibu bisa Bapak Ibu tinggal edit saja. Caranya seperti yang kemarin saya contohkan pada video sebelumnya. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi cara membuat presentasi atau slide yang berisi asesmen ya. Utamanya adalah asesmen formatif buat murid-murid kita menggunakan QReport AI. Terima kasih, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.